أجمعين أما بعد سورة التوبة الآية 25 ayat 25 surat Taubah ini menjelaskan tentang kemenangan kaum muslim, kaum mukmin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melawan orang kafir, orang Quraisy dan juga orang Romawi. Ini semuanya itu atas berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau di akal itu enggak mungkin. Jumlah orang muslim itu sedikit. Orang kafir banyak. Ini semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kekuatannya Rasulullah itu satu nabi kekuatannya itu menyamai seperti 1000 nabi. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak. Wa harridil mu'minin asallahu ayyakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tanqila. Faqatil fi sabilillah, maka perangilah engkau wahai Nabi Muhammad fi sabilillah. La tukallafu illa nafsak. Tidak ada yang dibebani untuk berperang kecuali diri engkau wahai Nabi Muhammad. Wa harridil mu'minin. Adapun orang mukmin, himbaulah mereka untuk ikut perang. Tapi perang ini la tukallafu illa nafsak. Yang dibebankan, yang diberi perintah untuk melawan mereka itu adalah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tandanya bahwa kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kekuatannya di luar nalar manusia. Nabi Musa alaihi salam, beliau hanya dengan anginnya saja itu sudah bisa membunuh orang. Bahwa kazahu Musa faqata alaihi. Bahwa kazahu, jadi ada Bani Israel itu didorong. Itu didorongnya baru dengan isyarah saja. Belum mengenai badannya. Dia mati. Faqata alaihi. Faqata alaihi maksudnya mati. Ini kekuatannya Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nah, kekuatannya Nabi Muhammad itu ada yang mengatakan seperti 1000 nabi. 1000 nabi. Satu nabi anginnya saja sudah bisa membunuh orang. Kalau Kanjeng Nabi itu baru anginnya saja. Kalau satu orang itu. Kalau Kanjeng Nabi lebih daripada itu jauh. Sehingga la tukallafu nafsaka wa la tukallafu nafs la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tanqila. Sehingga di sini kaum mukminin, kaum muslim yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperoleh kemenangan meskipun beberapa kali mengalami kekalahan. Dan itu kekalahan itu juga sebagai pelajaran bagi orang mukmin, bagi orang muslim yang mana tidak boleh lengah, tidak boleh sombong, tidak boleh salah niat di dalam peperangan. Kalau salah niat, Allah itu akan memberikan kekalahan. Kalau niatnya perang itu adalah untuk mendapatkan harta rampasan perang, ini salah. Padahal niatnya perang itu adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk membela agamanya Allah. Tapi di situ ketika perang Uhud ini kalah karena memang di antara mereka niatnya itu sudah salah, itu untuk mendapatkan harta rampasan perang. Sehingga di sini menjadi pelajaran bagi kaum mukmin dalam hal apapun, di dalam berjuang di jalan Allah, jangan sampai mengharapkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Itu
tidak ada manfaat, akan hangus begitu saja, dan kita yang rugi, sudah mengeluarkan tenaga, waktu, biaya, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ada udang di balik batu, niat berjuang tapi niatnya itu adalah untuk kepentingan pribadi, kepentingan sesaat, kepentingan duniawi, itu tidak ada gunanya. Hanya itu yang akan dia dapatkan. Tidak akan mendapatkan pahala di akhirat maupun di dunia, tapi dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, itu saja. Dan itu adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang hina bila dibandingkan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah meridhoi seseorang, Allah itu akan mencukupi segala-galanya. Itu yang kita harapkan. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Laqad nasarakumullah, yaktine teman-teman wis maringi pertolongan ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah fi mawatina katsiratin. Fi mawatina ay mawaqi al-harbi. Kitabnya sudah dibuka belum? Mawaqi al-harbi, kejadian perang. Fi mawatina katsiratin, kejadian perang katsiratin kang akeh. Itu disebutkan laqad nasarakumullahu fi mawatina. Fi mawatina ing dalam kejadian-kejadian perang atau tempat lil harbi kanggo perang katsiratin kang akeh, kabadrin kaya perang Badar, wa Quraidah dan perang Bani Quraidah, wan Nadir dan Bani Nadir. Quraidah, Nadir ini adalah nama daripada kabilah di Yahudi. Jadi Allah sudah memberikan banyak sekali kemenangan kepada kita. Wa yauma Hunainin, dan juga perang Hunain. Wadhkur yauma Hunain, lan elingo sapa sira yauma Hunain ing dalam dinone perang Hunain. Wadin baina Makkah wa Thaif. Hunain ini adalah suatu lembah. Wadin itu lembah. Baina Makkah, antara Mekah, wa Thaif dan Thaif. Au yauma qitalikum, utawa ing dalam dina perangi sira kabeh, fihi ing dalam Hunain, Hawazin ing Hawazin, itu ketika perang melawan Bani Hawazin. Wadzalika fi Syawal, wadzalika utawi qitalikum fihi Hawazin, itu memerangi Bani Hawazin, kabilah Hawazin, iku fi Syawal ing dalam bulan Syawal sanata tsamanin ing dalam tahun 8 Hijriah. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum. Id ini badalun min yaum. Itu menjadi badal daripada yaum, yauma Hunain. Id a'jabatkum, ari kalane dinane padha gumun sapa sira kabeh. Jadi merasa bangga. Merasa bangga, kasratukum a'jabatkum, gumunake ing sira kabeh apa kasratukum akei sira kabeh. Fakultum, mongko padha ngucap sapa sira kabeh, lan nuhlaba al-yauma min qillatin wa kanu 12,000 wal kufar 4,000. Lan nuhlaba, ora bakal den kalahake sapa kita kabeh al-yauma ing dalam iki dina min qillatin saking pasukan kang sithik. Nah, wa kanu lan ana sapa kaum muslim iku 12 rolas apane alfan sewuni. Berarti 12.000. Jadi ketika perang Hunain, itu nama tempat antara Mekah dan Thaif. Antara Mekah dan Thaif. Kalau dari Mekah ke Thaif itu
kurang lebih perjalanan 1 jam. Jadi perjalanan 1 jam, karena jalannya lurus itu bisa ditempuh ya 1 jam, itu sekitar 100 kilo. Nah, di Taif itu ada makamnya Abdullah bin Abbas. Nah, kalau perjalanan ke Taif dari Mekah ke Taif, di situ ada lembah namanya Hunain, yang mana ketika itu terjadi peperangan itu antara kaum muslim dengan Bani Hawazin. Itu kabilah Bani Hawazin. Nah, ketika itu orang muslim itu mereka merasa bangga. Jumlahnya banyak. Itu berapa ribu tadi? 12 ribu. Mereka bilang, mereka ngomong bahwa kita sekarang ini tidak akan pernah dikalahkan. Kita tidak akan dikalahkan pada perang Hunain ini, karena kita itu jumlahnya banyak. Wa kanu 12,000 wal kufaru 4,000. Wal kufaru lan utawi wong kafir iku 4,000, 4.000. Jadi jumlahnya orang kafir ketika itu 4.000. Nah, ketika itu orang maksudnya pasukan muslim, di antara mereka itu berkata, ada orang yang berkata, bukan semuanya, ada salah satu orang berkata, lan nuhlaba al-yawma min qillah. Tidak akan dikalahkan kita ini karena dari pasukan yang sedikit, maksudnya orang kafir, karena jumlah kita itu banyak. Dan ini fasyaqqa dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ketika itu membuat Rasulullah syaqqa itu apa? Syaqqa. Maksudnya ya agak marah. Ini bentuk kesombongan, bangga dan sombong. Kita tidak akan dikalahkan. Ini enggak boleh. Ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya marah gitu, syaqqa, membuat enggak enak gitu. Maka ketika itu turunlah ayat ini. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum. Id a'jabatkum kasratukum. Ketika kalian itu bangga dengan jumlah kalian, jumlah yang banyak. Ini enggak boleh. Id a'jabatkum kasratukum falam tuhni ankum syai'an. Falam tuhni ankum syai'an wa daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Falam tuhni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Jadi falam tuhni ankum syai'an. Ini tidak bisa merubah sedikit pun jumlah yang 12.000 tadi itu tidak akan memberikan manfaat. Falam tuhni angkum. Mongko ora bakal aweh manfaat ing sira kabeh apane syai'an suwiji-wiji, tidak akan memberikan sedikit pun manfaat kepada kalian jumlah yang banyak itu tadi. Karena kemenangan itu diberi oleh siapa? Oleh Allah. Kemenangan dalam peperangan itu diberi oleh Allah. Jadi jumlah pasukan itu bukan penyebab, banyaknya pasukan itu bukan penyebab atas kemenangan kalian. Tapi kemenangan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sombong. Lan nuhlaba al-yaum min qillah. Mereka berkata seperti itu. Kita tidak akan dikalahkan pada saat ini terhadap jumlah yang sedikit. Belum tentu. Bisa jadi yang jumlahnya banyak itu kalah. Karena di situ salah niat atau sombong. Falam tuhni ankum syai'an. Falam tuhni. Mongko ora aweh manfaat, ora nyukupi apa 12
atau kasratukum apa ake jumlah pasukan wong muslim syai'an ing sewiji-wiji. Maksudnya tidak akan memberi manfaat sedikit pun jumlah kalian itu banyak. Karena kemenangan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala atas izin dari Allah. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Wa dhaqat ini apa? Sempit. Wa dhaqat 'alaikumul ardu. Dan ini menyebabkan apa? Kalian itu kalah wa dhaqat lan dadi sempit. Alaikum ing atase sira kabeh apa al ardu bumi. Bima rahubat yang mana aslinya bumi itu luas. Jadi ar-rahbu itu luas. Tarhib mana tarhib itu menyambut, memberikan keluasan. Orang yang disambut itu kan diberi keluasan, diberi kebebasan. Dhaqat 'amil ardu ma'a rahbiha. Wa dhaqat lan dadi sempit alaikum ing atase sira kabeh apa al ardu bumi bima rahubat bima kelawan barang atau bima rahubat apa maknanya itu kelawan sak temene bumi iku luas bima rahubat wa dhaqat 'alaihim al-ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Jadi kesombongan kalian itu bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan bumi yang tadinya itu terasa luas itu menjadi sempit. Itu mengalami kekalahan. Dan kebanggaan atau kesombongan tadi yang jumlahnya banyak itu tidak akan memberikan faedah atau manfaat sedikit pun. Bahkan berbalik akan memberikan madarat kepada kalian. Tsumma wallaitum maka nuli padha mengo sapa sira kabeh mudbirin haribin. Tsumma wallaitum maka padha mengo atau melayu sapa sira kabeh munhazimin atau mudbirin. Maksudnya ya ke belakang, mundur. Itu karena sebabnya kalah. Tsumma wallaitum mudbirin. Makanya jangan sombong. Tidak boleh sombong dengan jumlah yang banyak, dengan kepemilikan yang banyak, itu semua itu adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma wallaitum mudbirin. Ini peringatan. Peringatan dan ketika itu mereka diingatkan oleh Kanjeng Nabi fasyaqqa dzalika ala Rasulillah itu membuat Kanjeng Nabi itu enggak enak. Maksudnya kok mereka kok bisa mengatakan seperti ini. Nah, jumlahnya yang banyak. Nah, ini tidak. Terus diingatkan oleh Kanjeng Nabi jumlah kalian yang banyak itu tidak menjadikan sebab kalian menang. Tapi kemenangan ini adalah atas izin Allah. Maka jangan sombong. Kemudian mereka diingatkan oleh Kanjeng Nabi dan kembali menjadi orang yang sadar dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma wallaitum mudbirin. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Ya karena mereka sudah diingatkan oleh Kanjeng Nabi, tsumma anzala maka nurunake sapa Allah Gusti Allah sakinatahu ing sakinah. Apa makna sakinah? Langsung ditarik aja, Tat. Jangan pakai suara ganggu. Ditarik. Atau maju, ditarik. Ayo mana Mujib? Ilham. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi. Tarik kayak apa ya tetap baik. Dijewer. Rambutnya yang dijewer.
Itu namanya apa? Bandel. Bangunkan itu nanti. Melek ya Mas, melek. Jangan diingkluk. Masuk setiap hari diingatkan kayak gitu. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa anzala junudan lam tarawha. Tsumma anzala monggo nurunake sapa Allah Gusti Allah sakinatahu ing apa? Ketenangan. Diberikan ketenangan oleh Allah ala rasulihi ngatese Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal mu'minina lan wong mukmin. Wa anzala lan nurunake sapa Allah junudan ing tentara. Bala tentara lam tarauha kang ora padha weruh sapa sira kabeh ing junud. Jadi Allah menurunkan tentara yang mana orang muslim itu mereka tidak melihat. Itu siapa? Hah? Malaikat. Jadi Allah menurunkan tentara yang begitu banyak seperti ketika perang Badar. Bahkan beliau menurunkan Allah menurunkan begitu banyak. Yaitu awalnya 1000 ditambah 3000 ditambah 5000. Itu banyak malaikat. Sangat banyak. Dan orang kafir itu melihat. Orang kafir melihat. Jadi mereka itu takut. Ini seolah-olah itu kayak perang bukan melawan manusia. Ini melawan makhluk halus. Dan mereka itu takut ketakutan ketika melihat para malaikat ikut perang. Bajunya putih semuanya. Wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladziina kafaru. Wa 'adzaba lan yiksa sapa Allah alladziina kafaru ing wong kang padha kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono siksaan kepada orang kafir iku jazaa'ul kafirin dadi pahalane wong kafir. Jadi orang kafir diberi disiksa dengan itu diturunkan malaikat yang banyak dan mereka mengalami kekalahan. Dan biasanya kalau malaikat, maksudnya orang kafir yang terkena pedangnya malaikat itu apa? Jari-jarinya itu yang terpotong. Apanya? Jari-jarinya. Jadi tanda-tanda orang yang terkena pedangnya malaikat itu jari-jarinya yang terpotong. Seperti ketika perang Badar. Tapi kalau terkena oleh sahabat atau manusia beda. Beda, tidak terkena jari-jarinya. Tapi kalau yang terkena pedangnya malaikat itu jari-jarinya. Itu tanda-tanda bahwa dia itu terkena pedangnya malaikat. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Tsumma yatubu. Itu di kitabnya. Dilihat ma masdariyah ay ma'a rahbiha ay sa'atiha. Ma-nya ini masdariyah. Ai ma'a rahbiha tegese sertane luase bumi ai saatiha tegese luase bumi falam tajidu monggo ora padha nemu sapa sira kabeh makanan ing tempat tatmainnuna kang padha dadi tenang sapa sira kabeh ilahi maring tempat min syiddati ma lahiqakum minal khauf min syiddati ma krana saking bangete atau ya bangete sewiji-wiji lahikakum kang padha ketemu sapa sira kabeh minal khaufi saking wedi. Jadi saking takutnya mereka itu tidak menemukan tempat yang bisa membuat tenang. Sebab itu tadi kesombongan itu tadi. Tsumma wallaitum mudbirin. Monggo nuli padha mengo sapa sira kabeh mudbirin ale padha melayu munhazimin. Wa sabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala bahulatihi al-bayda wa laysa mahu Wirul Abbas Abu Sufyan akhidu birukabihi. Dan ketika itu wa sabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ku tetap ala bahulatihi
ing atase tumpakane Kanjeng Nabi. Bahulah itu tumpakan. Ala bahladihi tumpakane Kanjeng Nabi al-bayda kang putih. Bahulah bihol atau bihol. Bihol itu apa bihol? Hah? Wal bihola wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Al bihol itu hewan hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Itu namanya bihol. Kanjeng Nabi itu numpak bihol. Bahulah. Bihol yang putih. Itu hasil perkawinan antara keledai dan kuda. Walaysa ma'ahu walaysa lan ora ono iku ma'ahu serta Kanjeng Nabi sapa Khairul Abbas sakliyane Abbas. Jadi yang tidak ada bersama Nabi kecuali hanya Sayyidina Abbas dan Sufyan. Abu Sufyan ketika itu sudah masuk Islam. Ini yang mana dulu menjadi pemimpinnya orang kafir. Akhidun birukabihi. Akhidun birukabihi. Yang mana mereka mengambil kebanyakan dengan Nabi. Tsumma anzalallahu sakinatahu maka nuli nurake sapa Allah sakinatahu ing rasa tentreme. Apa tumak ini ketentramannya Allah kepada ala rasulihi kepada rasulnya wa alal mukminin dan kaum mukmin. Faradtu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nadahum al Abbas bi idnihi wa qatalu. Faradtu maka padha nuli padha balik sapa mukmin ila Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nadahum hari kalane ngundang atau nyeluk sapa ing wong mukmin sapa al Abbasu Sayyidina Abbas bi ini kelawan idine Kanjeng Nabi wa qatalu kan padha perang sapa wong mukmin. Jadi orang mukmin itu ketika di perang Hunain di perang Hunain itu awalnya mereka pada kabur karena mengalami kekalahan ya, karena kesombongannya itu tadi merasa banyak. Kemudian yang tidak kabur itu hanya siapa? Rasulullah dan Sayyidina Abbas dan siapa? Abu Sufyan. Sayyidina Abbas dan Abu Sufyan. Dan kemudian si Sayyidina Abbas itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk memanggil kembali orang mukmin. Akhirnya mereka orang mukmin itu kembali bergabung bersama Rasulullah dan akhirnya memerangi orang kafir. Wa anzala dalam tarawha dan Allah menurunkan pasukan yang tidak kelihatan yaitu malaikah. Wa 'adzabal ladzina kafaru dan Allah menyiksa orang kafir bil qatli wal asri dengan dibunuh atau di asr itu apa asr? Ditawan atau ditahan. Jadi tawanan perang. Wadzalika jazaa'ul kafirin dan itulah menjadi balasannya orang kafir. Tsumma yatubullah maka nuli nerimo sapa Allah tobat sapa Allah Gusti Allah min ba'di dzalika saking sakwise yaitu kejadian perang Hunain tadi. Alaman ing atase wong ya kang kersakake sapa Allah minhum saking wong kafir bil islami kelawan Islam. Jadi ada orang kafir yang setelah itu masuk Islam. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ghafurun maha pengampun, rahimun maha pengasih. Nah ini. Jadi intinya yang bisa kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan sampai menisbatkan kekuatan apapun kepada kita. Bahwa segala kekuatan itu milik siapa? Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada haul, daya, wala quwwah dan juga tidak ada kekuatan illa billah.
kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apapun, jangan sampai kita menisbatkan kalau bukan saya, maka kamu itu nggak akan selamat. Kalau bukan karena saya, kamu tidak akan menang. Kalau bukan karena saya, nah ini menisbatkan kekuatan kepada diri. Ini bahaya, nggak boleh, tidak boleh. Tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat bahaya. Kalau bukan saya menolong kamu, kamu tidak akan sukses. Kalau bukan karena saya menolong kamu, kamu tidak akan berhasil dalam mengadakan acara misalnya. Karena punya hajatan misalnya, pernikahan, ada yang menolong, kamu nggak akan bisa misalnya. Itu jangan sampai kita menisbatkan kekuatan kepada diri kita. Bahwa kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله.